Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak. Selamat siang juga semuanya. Saya di sini selaku moderator yang akan membuka wawancara pagi hari ini. Sebelumnya saya mempersilakan untuk teman-teman terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Ayo silakan satu persatu. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azmi Darmiati. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tusyaro. Perkenalkan, nama saya Sarah Monika. Ya. Dan perkenalkan, saya Diva Tiara Junia. Ya, ini Diva Tiara. Dan saya Wahdatun-Nisa selaku moderator pada wawancara hari ini. Kami mahasiswi Prodi Keperawatan Universitas Binawan. Di sini kami akan mewawancarai seorang manajer dari perusahaan swasta yaitu McDonald's. Untuk selanjutnya, untuk teman-teman yang akan memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya. Kalau saya sejawabnya itu ya, apa adanya aja ya. Sejawabnya saya aja dulu ya. Iya, Pak. Ya. Silakan. Baik, saya yang pertama, Pak. Bagaimana cara Bapak yang dilakukan untuk membangun perusahaan yang berarti bagi perusahaan Bapak? Ya, kalau saya sendiri sebagai manajer operasional di McDonald, ini saya McDonald itu hanya nama restoran ya, tapi untuk nama perusahaannya itu adalah PT Rexona National Food. Nah, saya bekerja di McDonald itu kurang lebih ya lumayan lama lah gitu, hampir di atas 20 tahun lebih. Untuk yang tadi pertanyaan yang diajukan sama Diva Tiara, yaitu dengan meningkatkan sales dalam satu hari itu kurang lebih itu targetnya 10% dari apa yang ditargetkan dari restoran tersebut. Misalkan sales sebenarnya sih, mohon maaf sebelumnya ya, untuk sales sebenarnya sih tidak boleh diumbar-umbarkan gitu, masih disebarluaskan gitu kan. Tapi karena mungkin ini adalah pertanyaan, ya mau harus saja. Tapi setidaknya contoh misalkan ya, saya nggak menyebutin, saya bekerja di McDonald Medland Cilengsi. Setiap McDonald itu mempunyai target sales yang berbeda-beda. Kalau saya sendiri pribadi sebagai asisten manajer, untuk target itu 10% dari gaji, 10% dari target. Misalkan targetnya 50 juta. Nah, 10% itu kan lebih ya 50 juta ada. Bisa dihitung sendiri. Untuk untuk meningkatkan apa tadi Diva Tiara tadi yang spesifiknya? Untuk membangun perusahaan yang berarti bagi perusahaan Bapak yang sekarang Bapak jalankan. Membangun perusahaan. Memberikan dampak positif kepada perusahaan, yaitu memberikan reward kepada kru, memberikan insentif, memberikan meal, memberikan gaji yang sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian memberikan penghargaan. Dalam sebulan kita memberikan penghargaan kepada kru yang berprestasi. Sudah, silakan untuk yang lain. Ayo.
Untuk yang selanjutnya, Selanjutnya, baik, saya akan bertanya, cara seperti apa yang Bapak lakukan untuk membangun hubungan dan memotivasi antar karyawan? cara untuk memotivasi dan membangun hubungan antar karyawan yaitu seperti biasa sehari-hari kita datang untuk melakukan shift, yaitu melakukan kegiatan kita sebagai manajer operasional. Kita di McDonald kita ada 4 shift ya. Shift opening dari jam 7 sampai dengan jam 4. Shift siang dari jam middle ya, bukan siang, middle. Semi itu jam 12 sampai dengan jam 9. Shift closing itu jam 3 sampai jam 12 malam. Shift yang paling terakhir itu ya shift overnight. Itu jam 11 sampai dengan jam 8 pagi. Misalkan salah satu contoh, saya masuk shift opening dari jam 7. Kita datang, usahakan jangan kru tersebut datang duluan. Karena kita sebagai manajer harus datang lebih awal. Itu salah satu contoh ya. Kemudian setelah kita masuk, kita double check schedule. Kru untuk yang shift pagi berbeda-beda ya. Untuk weekday itu dalam arti untuk hari-hari biasa. Itu hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu jumlahnya kalau di McDonald berbeda-beda jumlah krunya. Tergantung dari sales yang ditentukan. Kalau untuk yang weekday di McDonald Midland, saya pribadi, itu untuk krunya untuk si pagi itu berjumlah kurang lebih 10 sampai 12 orang. Nah, itu kita bagi-bagi. Sebelumnya untuk menjalin hubungan, sebelum masuk, kita sabar dulu kru tersebut. Apa kabar? Sehat? Gimana keluarganya? Itu akan membuat kru tersebut merasa termotivasi, rasa senang, rasa diperhatikan. Itu. Kemudian kita bagi-bagi tugas. Nah, itu dulu sementara ya. Untuk tugasnya nanti belakangan aja di bagian belakang. Silakan untuk berikutnya. Baik Pak, saya akan bertanya, apa yang seorang manajer lakukan untuk keberhasilan mendorong karyawannya untuk mengutamakan organisasi sehingga mereka akan berakhir sama-sama sukses? Gimana? Mohon maaf. Apa yang seorang manajer lakukan untuk berhasil mendorong karyawannya untuk mengutamakan organisasi sehingga mereka akan berakhir sama-sama sukses? Organisasi di McDonald itu sebenarnya nggak ada. Organisasi kan istilahnya itu kan di luar, itu kayak perkumpulan itu komunitas. Kalau di McDonald itu organisasinya itu adalah apa ya? Kayak apa ya? Mungkin kayak teamwork gitu kali Pak. Salah satunya itu. Jadi itu namanya hospitality. Ya itu teamwork kita termasuk hospitality. Jadi kayak keramah-tamahan. Terus kita memberikan yang terbaik sama customer. Terus jadi saling berhubungan antara customer dengan kru. Karena customer itu adalah raja. Kalau nggak ada customer, kita ya logikanya nggak ada customer kita kan nggak dibayar. Makanya kita harus memberikan yang terbaik untuk customer. Jadi apa namanya? Sebelum kru tersebut, misalkan nih di McDonald ada lowongan, kita training dulu. Dasarnya, basicnya itu adalah hospitality. Hospitality itu kayak tadi itu safety, security, teamwork, terus apa namanya? Cara belajar untuk membantu customer pada saat
masuk, kita melayani dengan ikhlas, dengan ramah tamah, dengan tulus. Kita membantu kalau ada orang tua, misalkan ada orang tua misalnya kayak udah di atas 60 tahun, kita butuh bantuan, kita bukakan pintu. Ada anak kecil, kita bagikan balon. Itu setidaknya membuat customer itu merasa teringat gitu. Oh ya, McDonald itu adalah perusahaan yang benar-benar mengutamakan customer. Jadi kita timbal balik, kalau misalkan kru tersebut melakukan dengan ikhlas, tulus, melayani dengan baik, otomatis customer itu akan merasa senang, nyaman. Jadi itu akan berdampak dengan kru tersebut sendiri. Jadi setiap bulan kita memberikan reward kepada kru, yaitu yang tadi yang saya bicarakan pertama, memberikan reward yaitu meal. Meal itu seperti terserah dia mau meal apa gitu. Kita berikan pin biar supaya dia teringat gitu. Terus gitu. Pin tersebut itu diusahakan kalau bisa dipakai. Itu karena itu tanda kalau kita sebagai kru yang terbaik. Jadi itu salah satu contohnya. Iya. Udah, silakan. Baik Pak, ingin bertanya, bagaimana cara Bapak sebagai manajer melakukan pembagian tugas kepada anak buah Bapak, dan apa yang Bapak lakukan jikalau Bapak menemukan anak buah yang bekerja kurang maksimal? Baik, tadi udah saya bicarakan untuk tugas saya tadi kan saya kasih tahu. Setelah kita double check schedule untuk shift, misalnya shift opening 10 atau sampai 12 orang itu kita bagi-bagi tugas. Di schedule itu sudah ada bagian tugasnya masing-masing. Kita briefing dulu, kita bagi-bagi tugas. Briefing, tahu kan briefing? Tahu kan briefing? Briefing itu kayak seperti kita berdiri, terus kita bagi-bagi tugasnya. Jadi di McDonald itu namanya station. Station itu ada di bagian service, ada di bagian lobby. Kalau sekarang kan masih menjelang new normal ya, tetap menggunakan kru menjaga di bagian depan untuk mengukur suhu customer dengan menggunakan peduli lindungi, yaitu dengan cara menyekan. Terus kemudian setelah servis, bagian ukur suhu, bagian area kitchen. Bagian area kitchen itu banyak, yang paling banyak di kitchen. Karena di kitchen itu ada bagian untuk memasak ayam, bagian untuk membuat meracik roti-roti, bagian untuk membuat stok untuk prepare buat menjadi produk jadi, terus membuat daging. Kita menggunakan daging yang 100% daging sapi murni ya, bukan daging yang istilah yang di luar sana gitu kan. Kita 100% daging sapi asal Australia. Itu. Terus ada yang di bagian pengepakan, ada yang bagian untuk memasak nasi, banyak. Ada yang di bagian untuk membuat scramble eggs, ada bagian untuk membuat McSpicy patties, banyak, nggak bisa sebutin masing-masing. Itu salah satunya di kitchen ya. Untuk yang di lobby kita ada 2 orang ya, untuk menjaga kebersihan. Jadi kita sebagai shift manager, kita menggunakan travel pets. Travel pet itu yaitu kita mengelilingi seluruh area restoran McDonald dari satu titik ke titik yang lain. Misalkan titik yang pertama kita mengecek area luar, cek kebersihannya. Jadi kita akan melakukan travel pet itu selama per 1 jam sekali untuk menjaga kebersihan. Jadi estetikanya kita melihat taman itu jangan sampai ada yang rusak. Terus kedua jangan sampai ada putung-putung rokok. Terus ketiga kita masuk ke dalam area lobby ya kan, kita melihat kondisi keadaan customer, posisi itu ramai atau tidak. Kalau misalnya ramai ya kan, jangan pada saat customer makan, jangan posisi
kurus tersebut untuk mengepel atau yang lain-lain. Biarkan tuh customer untuk memakan apa yang dia pesan. Terus terus yang berikutnya kita mengecek lelen, arena bermain. Dulu memang selama 2 tahun selama musim pandemi, arena bermain untuk lelen kita tutup. Tapi sekarang alhamdulillah kita buka kembali untuk area bermain untuk anak-anak. Kemudian kita cek untuk area wastafel. Area wastafel tempat cuci tangan. Itu harus kondisi dalam keadaan bersih. Area wastafel itu ada tempat cuci tangan yang ada kerannya per 10 detik kita udah set. 10 detik itu kita posisi nyala. Terus dalam pas menit ke 10 detik itu dia akan berhenti sendiri untuk meminimalisir penggunaan air. Kita menggunakan pakai sabun AMH, ya, antimikrobial hand wash. Jadi sabun tersebut untuk mencuci tangan biar supaya steril. Terus kita ada buat pengering tangan. Apa namanya pengering tangan sih? Lupa saya. Pengering tangan. Yang di restoran yang lain juga itu seperti ada itu. Terus sama toilet. Kita toilet ada 2. Toiletnya ada 2 itu ya laki-laki dengan perempuan. Kita cek dulu semuanya, posisi harus kering, bersih, dan wangi. Kemudian setelah semua dicek, kita keluar lagi ke area parkir. Area parkir kita cek semuanya, terus ada drive-thru, terus kita area ojol itu ojek online. Ojek online itu ada 3 bagian rider, yaitu Shopee Rider, GoFood Rider, sama Grab Rider. Nah, itu harus selalu dicek di semuanya. Kondisi jam-jam rame, jam-jam sepi, kita harus cek. Karena di situ sekarang ojol tersebut itu kita utamakan. Karena itu kan customer kan memesan, kalau saya nggak mau pesan datang ke McDonald, dia akan melalui ojol kan. Nah, itu kalau bisa jangan sampai ada penumpukan. Kita cek semuanya, ya kan, kita cek krunya, pesanannya, jangan sampai melebihi dari 5 menit atau sampai 10 menit. Kita harus bebas kontrol. Terus kemudian kita masuk ke dalam ke area kitchen. Area kitchen itu harus posisi semua produk harus ready. Ya, jangan sampai produk. Intinya itu salah satu kuncinya itu di kitchen, karena itu produk itu muncul dari kitchen semuanya. Jadi kita cek satu persatu krunya, jangan sampai meninggalkan apa yang kita bagikan tugas tersebut. Terus kita cek bagian belakang, semuanya bersih, semuanya udah. Terus kita kembali lagi ke area manager room. Area manager room itu area yang hanya untuk manajer yang bertugas. Jadi tidak boleh ada kru yang masuk ke dalam area manager room. Boleh masuk ke dalam, tapi harus izin dulu, ketok-ketok dulu. Karena posisi pintu harus terkunci, karena di situ ada hubungannya dengan komputer, ada berhubungan dengan berangkas uang, gitu. Terus ada hubungan dengan CCTV, gitu. Dan manajer pada saat nge-shift itu tidak boleh berlama-lama di area manajer, karena area manajer itu hanya untuk yang hasilnya hanya untuk yang akhirnya gitu. Kita on floor 80% on floor, ya, yang 20% kita administrasi pada saat shift akhir. Udah, itu aja yang bisa saya jelaskan. Intinya itu ya. Jadi manajer sebagai manajer operasional itu pandangannya itu istilahnya enak, duduk santai, terus nyuruh enggak. Kita ikut membantu, ya, membantu kru tersebut. Jika ada kekurangan, jika ada butuh bantuan, kita langsung turun tangan. Gitu. Karena saya dulu pernah jadi kru ya. Ya, saya Bapak Diva ini saya pernah jadi kru, ya kan. Alhamdulillah sekarang juga udah jadi asisten manajer. Ya, jadi cukup tahu gitu kan. Lika-likunya sebagai seorang kru. Ya, jadi udah paham gitu, udah makanan sehari-hari gitu. Ya, udah itu aja. Tadi mohon maaf, tadi kesalahan ya? Iya. Halo. Iya. Apa yang Bapak jika melakukan kesalahan gitu ya?
jikalau Bapak menemukan anak buah yang bekerja kurang maksimal? Kalau bekerja kurang maksimal, pertama tugas tadi yang kita berikan waktu rasa kita briefing, kita lihat ternyata dia melakukan kesalahan, ya kan? Kita ada dua pernyataan yang kita berikan kepada guru, yaitu namanya feedback apresiatif dan feedback konstruktif. Jika guru tersebut melakukan kesalahan, kita lihat dulu kesalahannya apa. Kesalahan ringan, sedang atau fatal. Kalau kesalahan ringan itu istilahnya agak menyimpang sedikit, dia melakukan pekerjaannya dengan nggak terlalu salah banget ya. Kita berikan teguran, jangan sampai melakukan seperti ini lagi ya, karena ini berhubungan dengan makanan. Karena ini fatal kalau salah, customer akan komplain. Jadi tolong usahakan maksimal. Kesalahan itu, kalau kesalahan fatal, salah satu contoh, kalau McDonald kan ada berhubungan dengan uang, ya. Terus kalau kru melakukan cheating tahu mengambil uang dengan kesengajaan. Kita ada CCTV, ya. Kita ada CCTV. Jadi manajer itu harus tetap standby. Karena uang itu adalah fatal. Pernah fatal banget. Asisten manajer yang lain, termasuk tim saya ya, selain saya, menemukan kru mengambil uang di tempat dia drawernya itu, tempat dia berjualan gitu kan, melihat. Kita tanya dulu, jujur apa enggak kamu mengambil atau tidak? Kalau misalkan dia tetap berkilah, saya tidak mengambil. Oke. Siapa keomongan kamu? Ini ada CCTV, saya cek. Ternyata dicek CCTV, dia mengambil uang. Dan kemudian setelah tadi kita tanya, dia nggak tahu. Udah, itu fatal banget. Kita harus keluarkan. Ya, kita harus keluarkan. Ya kan, mau membuat kronologisnya. Terus kita kan masih punya atasan. Ya. Terus untuk, mohon maaf ya agak banyak nih. Curhat. Kalau untuk yang penghargaan yang untuk kru, kita memberikan reward. Ya, kita foto dia, terus kita tempel di atas papan, terus ya tadi kita berikan reward, kita berikan pin, terus kita berikan meal seharga kurang lebih di atas 150 ribuan. Udah, itu aja. Sudah. Ayo yang lain. Kata Diva katanya nggak usah banyak. Ayo, sok. Dip, mana temennya Dip? Baik Pak, saya izin bertanya. Misalnya nih ya Bapak melihat seorang karyawan itu melakukan kesalahan ya, misalnya gitu. Bapak bagaimana cara memotivasi agar karyawan tersebut bisa belajar dari kesalahan? Bagaimana cara Bapak memotivasi dia? Untuk cara memotivasi yaitu dengan cara kita memberikan training ulang. Ya. Kalau kita melihat kru tersebut melakukan kesalahan, kita kan masih punya kru leader. Itu di situ ada kru. Kru itu ada 2. Kru magang dengan kru PKWT. Nah, di atas kru PKWT itu ada kru full time. Di atas lagi itu full time itu ada kru leader, yaitu yang memimpin leader. Nah, kita langsung koordinasikan dengan kru leader. Jika kru tersebut melakukan kesalahan, kita berikan training ulang, yaitu dengan berkoordinasi dengan kru leader untuk melakukan training, agar supaya dia jangan melakukan kesalahan lagi. Mereminder gitu ya, mengingatkan. Ya Pak, baik Pak. Ya. Saya mengerti Pak. Ya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya atau ini sudah terakhir? Saya kembalikan ke moderator, silakan Wahdatun. Baik, sebelumnya juga waktunya
agak mepet ya. Mungkin Iya. Jangan, saya juga lagi. Ntar. Oh cukup ya. satu orang satu pertanyaan aja. Baik, Ya. terima kasih Bapak telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh kami. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, sukses semuanya ya. Ya Pak. Ya, Semoga oke. maju ya Pak. Ininya. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Ya, amin ya Allah. Amin. Ya. Baik, saya tutup wawancara kali ini. Ya. Foto dulu tuh. Oh, foto dulu. Foto. Saya pakai kaos gini nggak apa-apa. Gak Gak apa-apa. apa-apa Pak. Saya Pak gini Oh, Pak. nggak apa-apa. Kayak jempol Hah? Pak. Kayak jempol. Ya. Ya. Ya Tun. Sebentar. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Nah. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya. Baik, saya akhiri. Makasih ya, Pak. Bapak Wassalamualaikum boleh keluar. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum saya keluar nih. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ya, lanjutkan Makasih, Pak. perbincangannya ya. Ya, Oke, Pak. ya sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Jangan lupa kita ke McDonald Bapak.